Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang sebaik ini, malam Sayyidul Anam, hari yang terbaik, kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu menuntut ilmu untuk bekal hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Huda, Ngadimulyo, Yogyakarta, mendapat lindungan, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan pula keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia akan ajarannya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, niki ceritane tombo kangen pun dangu kula mboten kepanggih. Wit bulan Maret nggih, secara resmi pemerintah mengumumkan dianjurkan ibadah di rumah, puasa di rumah, sholat di rumah. Anjuran pemerintah seperti itu. Sebenarnya pandemi corona sudah lama, sejak bulan November, cuma belum berani diumumkan. Dan mengko kaget kabeh pengumumannya bulan Maret. Dan alhamdulillah dalam daftar masjid di rumah saya, Masjid Al-Huda ini masjid pertama yang mengundang mulai mengadakan pengajian. Masjid-masjid yang lain masih libur. Bahkan di sepanjang Jalan Monjali masih pada tutup. Yang dibuka pintu belakang khusus warga setempat sing mampir-mampir dereng angsal. Jadi kalau nak lunga malah bingung ajeng mampir teng pundi salate. Akhirnya mampir teng pom bensin yang terbuka. Mugi-mugi Allah tetap memberikan kita kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, malam ini saya akan mencoba mengangkat tema tentang kesabaran. Saya mulai dari tafsir Ibnu Katsir dalam juz yang pertama halaman 221, dikisahkan besok di padang mahsyar ketika Allah mengumpulkan hamba-hambanya, mengumpulkan semua manusia sejak Nabi Adam hingga manusia yang terakhir,
tiba-tiba terdengar seruan, "Wahai orang-orang yang sabar, masuklah ke dalam surga sebelum ada hisab." Tentu saja seruan ini mengagetkan semua penghuni di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan, panasnya luar biasa, tiba-tiba ada pengumuman yang ditujukan kepada orang-orang yang sabar supaya segera masuk surga sebelum dihisab. Kaget semua ini. Tiba-tiba ada sekelompok orang, segerombolan manusia beranjak dari tempat duduknya kemudian memasuki surga. Tentu saja dihadang oleh para malaikat, dan malaikat bertanya, "Siapa kalian?" Segerombolan orang ini mengatakan, "Kami adalah orang-orang yang sabar." Malaikat tanya lagi, "Hendak kemana?" "Ke surga," jawabnya. "Tanpa hisab?" tanya malaikat. "Iya, tanpa hisab." "Kalian siapa?" Lalu orang-orang ini menjawab, "Kami adalah orang-orang yang sabar." Malaikat bertanya lagi, "Sabar dalam bentuk apa? Sabar yang bagaimana?" "Kami sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangan Allah sampai kami mati dipanggil Allah." Akhirnya malaikat ini mengatakan, "Kalau kalian memang demikian, maka silakan sajalah masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab atau sebelum dihisab." Ini ceritanya Bapak Ibu. Jadi Allah besok akan memberikan balasan yang terbaik, balasan yang tertinggi berupa surga yang tanpa hisab, bahkan tanpa batas. Ini sabar yang luar biasa, tidak sembarang sabar. Kalau sabar yang sering kita dengar itu kan sabar yang biasa. Disenani meneng wae, ditendang meneng wae, dinakali diam saja, dipolitiki diam saja, ora komanang jajan meneng wae, ora protes. Itu sabar yang biasa, artinya menahan, ngampet sing kudune marah, diampet men ora marah, itu sabar biasa. Kudune mangan ora mangan terus puasa, itu sabar yang biasa. Itu ya pahalanya besar. Di dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah, ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Ini diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Di antaranya adalah orang yang sabar menahan amarah. Itu akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Betapa luasnya surga itu. Kalau bumi saja mungkin bisa dihitung berapa luasnya, berapa volumenya, berapa kelilingnya, diameternya berapa. Tapi coba langit, tak bisa diduga. Kalau kita melihat langit warnanya biru, itu adalah batas daya pandang mata kita. Nun jauh di sana banyak yang tidak bisa kita pandang lagi. Itulah luasnya langit. Nah, luasnya langit dan bumi dijumlah
itu luasnya surga untuk orang-orang yang sabar, yang sabarnya biasa. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin Allah memberikan penghargaan bahwa orang yang perkasa, orang yang gagah bukanlah orang yang jago gulat, orang yang juara tinju, smackdown, tidak. Nabi mengatakan adalah orang yang dapat menahan amarah. Tapi ini juga sabar yang biasa. Nah, di sini Bapak Ibu, Allah memberikan surga yang lebih baik daripada surga yang tadi, yaitu surga yang tanpa batas. Diberikan kepada orang yang sabar, tapi tidak sembarang sabar. Sabarnya sabar yang luar biasa, yaitu sabar dalam 3 bentuk. Kalau yang sabar biasa kan hanya menahan amarah, ngampet gitu aja lah. Ini sabar dalam 3 bentuk. 1. Sabar dalam meninggalkan maksiat. 2. Sabar dalam menjalankan perintah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. 3 bentuk sabar inilah yang kalau kita bisa akan mendapatkan jaminan berupa surga yang luasnya tanpa batas dan memasukinya tanpa hisab. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga ini, Bungge. Amin ya robbal alamin. Ini ngabot yang sabar biasa saja berat, atau hanya menahan amarah ngampet saja berat, apalagi dalam 3 bentuk ini. Meninggalkan maksiat abot mboten Pak? Abot. Apalagi yang namanya maksiat biasanya menyenangkan. Seperti lagunya Oma Irama. Kenapa diharamkan yang enak-enak, yang menyenangkan, yang asik-asik? Karena perangkap setan. Beda dengan ibadah, kadang ibadah menyedihkan. Wabot banget. Sholat Jumat biasanya kalau di Jogja, kayaknya di mana-mana juga, itu khutbahnya lebih lama daripada sholatnya. Termasuk saya kadang terjebak pada tradisi sholatnya lebih sebentar daripada khutbahnya. Padahal Nabi itu khutbahnya lebih singkat daripada sholatnya, atau sholatnya lebih lama daripada khutbahnya. Saya kalau baca buku-buku kumpulan khutbah Nabi, ikut tuh kalau saya baca itu nggak nyampe 5 menit Bu, hanya 1 halaman, separuh halaman, tapi sholatnya lama. Nah, kebalikannya di negara kita, terutama di Yogyakarta, khutbahnya lama, sholatnya sebentar. Bahkan saya pernah terjebak sholat 2 kali di Masjid Yogyakarta, dilalah khutbahnya sampai 45 menit Pak. Khutbah 45 menit. Sudah menyampaikannya pelan-pelan, kadang disisipi dengan ungkapan-ungkapan ya sholawat-sholawat Asmaul Husna, tapi lama. Ya Rahman, Ya Rahim, jadi lama sekali itu, 45 menit. Nah, saya kan lihat jam, sampai jamaahnya dem-dem, ya pengen cepet rampung itu. 2 kali luar biasa itu. Nah ini kan juga dibutuhkan kesabaran, sabar. Puasa itu ya menyedihkan itu, itulah ibadah. Wong sholat kalau betul saja kadang menyakitkan. Duduknya bagaimana, kakinya dilipat, jari-jarinya harus tegak, kan menyakitkan itu. Itulah yang namanya ibadah. Beda dengan maksiat, kadang menyenangkan. Makanya untuk meninggalkan maksiat dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Ini bentuk kesabaran yang pertama.
Bentuk kesabaran yang kedua adalah menjalankan perintah. Perintah dari mana? Yang pertama jelas perintah dari Allah, sungguh sangat berat sekali. Apalagi perintahnya kadang tidak menyenangkan kita. Nah, perintah berikutnya ya perintah dari Nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perintah-perintah, anjuran-anjuran dari Nabi yang kadang kita juga merasa berat, apalagi yang sifatnya sunnah. Kita sering beralasan atas nama sunnah. Kita memang tahu bahwa sunnah adalah amalan yang kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat pahala boten tidak apa-apa. Tetapi kata tidak apa-apa itulah yang menjebak kita untuk tidak beribadah. Contoh, barang siapa menunaikan sholat sunnah fajar, maka pahalanya itu lebih utama daripada dunia seisinya. Sholat sunnah fajar wajib boten Bapak Ibu? Boten. Sunnah kalau dikerjakan pahalanya adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau tidak dikerjakan asal boten? Angsal sunnah. Tetapi apa kita tidak rugi kalau tidak mendapatkan pahala yang lebih utama daripada dunia seisinya? Niko nembe sholat sunnah fajar yang dilakukan selepas adzan sambil menunggu iqomah, sholat sunnah fajar atau sunnah qobliyah di waktu subuh. Pahalanya besar. Bapak Ibu, antara wajib dan sunnah kalau boleh saya ibaratkan itu seperti kalau kita makan. Sing wajib niko segone apa lawe? Segone lawe sunnah, tapi kadang lawe lebih mahal daripada segone. Sego sapiring paling 5.000, sak larang-larangnya nek padang ya 10.000. Launya tergantung. Nek tongseng ya 30.000, sate klatak ya 20.000, gule 20.000. Kok apal sering nyate. Riyin zaman tesin nem saniki tensinya mudah. Kecuali nek dibayari mboten. Nah, sunnahnya kadang lebih mahal daripada wajibnya, apalagi wajib itu kadang hanya sekedar menggugurkan saja. Tapi perintah inilah baik dari Allah maupun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang memberatkan. Makanya sabar dalam menjalankan perintah Allah dibutuhkan perjuangan dan juga pengorbanan. Apalagi perintah dari manusia, dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, tetangga kita, pimpinan kita, teman kerja kita. Kadang kalau yang menyuruh kita lebih muda, kita tersinggung, kita gengsi. Nah ini yang berat ini. Gak ada masalah sebenarnya kalau kita tinggalkan yang namanya gengsi atas nama kebaikan. Dan sebaliknya kita pun tidak harus patuh pada pimpinan sekiranya pimpinan mengajak kita berbuat maksiat, termasuk orang tua. Kalau orang tua kita mengajak maksiat, seperti orang tuanya Nabi Ibrahim, bapaknya yang bernama Azar, menyembah berhala, anaknya kan tidak harus taat. Wong Azar itu kadang menyuruh Ibrahim suruh jual berhala, ya dijual. Tapi apa kata Ibrahim sepanjang jalan? Berhala, jangan dibeli, jangan dibeli. Jadi ora payu. Bapaknya nesu. Ibrahim taat kepada bapaknya,
tapi juga tidak mengindahkan perintahnya. Mangkat ya mangkat dodolan, tetapi dodolane malah men ojo dituku ya ora payu. Dilalah konangan, nah, terus diusir oleh bapaknya. Sebegitunya saja ketika bapaknya meninggal, Nabi Ibrahim masih mendoakan kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Luar biasa ini, sebagai anak tetap berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya agamanya berbeda. Atengi Bapak Ibu, adik-adik, kalau kita punya orang tua yang kebetulan beda agama, kita masih punya kewajiban mendoakan sebagai tanda bakti kepada orang tua. Tapi hanya kepada orang tua loh, nggak boleh kepada orang yang lain, khusus untuk orang tua. Nah Bapak Ibu, bentuk kesabaran yang pertama dan yang kedua itu masih dalam kontrol manusia. Artinya kita boleh memilih, tapi ada reward dan sanksinya. Ketika kita memilih jalan yang kanan, maka rewardnya adalah surga. Seperti yang saya katakan tadi, surganya tanpa batas dan memasukinya tanpa hisab. Tetapi ketika kita memilih jalan yang kiri, maka sanksinya tiada lain adalah neraka yang sangat panas, neraka yang menyala-nyala. Itu artinya di bawah kontrol manusia, dua bentuk kesabaran tadi, meninggalkan maksiat dan menjalankan perintah. Sekarang bentuk kesabaran yang ketiga, napa wau Bu? Menghadapi musibah, kecelakaan, malapetaka, bencana dan sebagainya, itu pun dituntut kesabaran. Tetapi bentuk kesabaran yang ketiga ini di luar kontrol manusia, semuanya atas kehendak Allah. Maka yang dibutuhkan oleh kita adalah kesabaran menerimanya. Dan kita harus yakin ketika Allah menurunkan musibah pasti diiringi dengan keberkahan. Sama dengan Allah menurunkan kesulitan pasti diimbangi dan diiringi dengan kemudahan. Apalagi sesudahnya kita menyaksikan sendiri bagaimana dahsyatnya erupsi Merapi. Orang pada lari, menyelamatkan diri, takut semua. Apa keberkahannya Bapak Ibu? Ternyata pasirnya Gunung Merapi pasir terbaik di dunia. Sampai dilirik dan diambili oleh negara lain, kita tidak tahu. Itu Bapak Ibu, nggak tahu kalau diambil oleh